Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Fauzana dengan nomor induk mahasiswa 21122241105. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan software Excel dan SPSS untuk melakukan ulangan akhir semester mata kuliah statistika dan probabilitas. Untuk ketentuan tugas ulangan akhir semester, saya memilih dua soal yang masing-masing menggunakan Excel dan SPSS, lalu saya membuat video tutorial untuk menjawab kedua soal tersebut. Untuk yang pertama, saya menggunakan soal nomor 3. Terdapat data perbandingan dua jenis campuran aspal, yaitu campuran A dan campuran B. Untuk selanjutnya ada rumus dan ada data dua jenis campuran aspal. Untuk campuran A 6,1, 6,3, 6, 6,4, dan 6,2. Untuk campuran B ada 5,8, 6, 5,9, 5,7, dan 6,1. Untuk yang ada di bawah ini itu adalah untuk rumus yang dimasukkan ke software Excel. Nah, untuk selanjutnya data dua jenis campuran aspal tersebut kita masukkan ke dalam list Excel. Terdapat dua tabel, ada campuran A dan campuran B. Seperti halaman sebelumnya, kita mengisi dua jenis campuran dan list seperti yang bisa kita lihat. Lalu kita menggunakan rumus T titik tes dalam kurung A2 sampai A6 titik koma B2 sampai dengan B6 titik koma 2 titik koma 3. Lalu akan keluar hasil dari uji p-value, yaitu adalah sama dengan 0,071. Berarti p-value sama dengan 0,0171 kurang dari 0. Untuk berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan, diperoleh nilai p-value yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dalam kurung alfa sama dengan 0,05, sehingga hipotesis 0 H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara campuran A dan campuran B ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua jenis campuran. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis campuran yang digunakan, campuran A atau campuran B, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel hasil yang diukur, sehingga pemilihan jenis campuran menjadi faktor penting dalam proses atau pengujian yang dilakukan. Untuk tugas yang kedua adalah saya menggunakan soal nomor 4. Sebuah survei pada proyek pembuatan jembatan menunjukkan hubungan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Seperti yang ada di list soal tersebut, ada jenis pekerja, patuh, tidak patuh, dan total. Untuk pada tabel mandor ada 18, 7, 25. Untuk pada tabel pekerja umum ada 20, 15, 35. Untuk dalam tabel tukang 25, 5, 30. Untuk total adalah yang patuh ada 63, tidak patuh 27, dan total semuanya adalah 90. Saya menggunakan SPSS untuk menghitung adakah hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Seperti biasa, kita akan menggunakan SPSS, lalu masuk ke variabel view, masukkan nama, jenis pekerja, patuh, tidak patuh, total, lalu pada bagian type atau tipe kita menggunakan string, terus untuk width-nya kita menggunakan 15. Oke, setelah itu balik lagi ke data view, masukkan data-data yang ada pada soal sebelumnya. Untuk mandor yang patuh ada 18, tidak patuh 7, dan total 25. Untuk pekerja umum, patuh 20, tidak patuh 15, total adalah 35. Untuk tukang, patuh 25, tidak patuh 5, dan total adalah 30. Seperti biasa, setelah kita memasukkan data, kita klik analis di bagian toolsbar yang di atas, lalu masuk ke descriptive statistik, lalu masuk ke crosstab. Lalu di bagian crosstab statistik kita checklist uji T-square, dan pada tab cell
kita checklist, observe, dan expected. Lalu akan ada hasil data yang dianalisis menggunakan SPSS. Berikut adalah data yang data hasil yang telah dianalisis oleh SPSS. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji chi-square, diperoleh nilai p-value sebesar 0,199 yang lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikan alfa sebesar 0,05. Karena p-value lebih dari alfa, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Dengan demikian, secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri. Artinya, perbedaan jenis pekerjaan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perilaku pekerja dalam menggunakan APD. Hasil ini menunjukkan bahwa pada taraf signifikan 5%, jenis pekerjaan ini bukanlah faktor yang secara signifikan terkait dengan kepatuhan pekerjaan terhadap prosedur keselamatan kerja melalui penggunaan APD. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih.